Halo sahabat Sipikus, perkenalkan aku Alija Sapira Putri. Di sini aku akan mereview buku yang berjudul Kontemplasi 100 Tanya Jawab tentang Relasi, Filosofi, Kepercayaan, dan Tanah Air. Ini bukunya. Identitas buku. Latar belakang. Dalam buku ini, penulis mencatat sebuah tanya jawab tentang relasi, filosofi, agama, dan kehidupan bersama di Indonesia. Buku ini memuat kumpulan jawaban yang pernah ia tulis di media sosial Quora. Pertanyaan-pertanyaan yang tersaring adalah tulisan terpenting yang pernah ia pikirkan yang mewakili latar belakang, minat, dan topik yang ia minati. Dengan latar belakang penulis dalam ilmu filsafat, eksistensial, dan sosial humaniora, maka analisis terhadap berbagai jawaban akan condong untuk mencerminkan bidang-bidang tersebut. Adapun begitu, karena tulisan ini termuat di dalam media sosial, penggunaan bahasa yang relatif sederhana memudahkan pembaca awam untuk memahami topik-topik yang ia angkat. Filosofi hidup. Oh ya, saya di sini akan membahas review buku bagian filosofi hidup. Nah, dalam bagian ini, penulis akan mencantumkan pengalamannya sebagai seorang pengembara kehidupan, bermula dari sebuah kehidupan yang religius di keluarga yang baik-baik saja, lalu di tengah masa remaja ia melewati krisis eksistensial, menjadi seorang agnostik maupun ateis yang mencari kebenaran dan kembali menemukan pencerahan tersebut. Ia juga mencantumkan tokoh-tokoh yang membawanya kembali kepada yang ilahi. Ini daftar isinya. Review buku. Dalam review buku ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang menjadi daya tarik dan pertanyaan-pertanyaan yang menarik ketika saya membaca buku ini. Menurut saya, dalam buku ini banyak sekali menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa kita dapatkan jawabannya saat kita di sekolah dasar maupun di masyarakat. Penjelasan dalam buku ini sangatlah dapat kita pahami. Penulis menggunakan bahasa sederhana yang dapat memudahkan saya dalam membaca buku ini sehingga saya dapat memahami apa yang penulis sampaikan. Di dalam buku ini, penulis juga mengacu pada ilmu filsafat yang ia kuasai. Buku ini juga merupakan refleksi atas perjalanan hidup yang penulis tuangkan ke para pemuda di Indonesia. Dengan adanya buku ini, diharapkan bahwa kita semua bisa saling belajar mengapresiasi pemikiran dan karya tulisan satu dengan yang lain. Akan kita capai yaitu final. Ada makna, tujuan, atau desain bagi kehidupan yang membuat keberadaan kita menjadi bermakna. Sesuatu akan bergerak dari rencana formal sampai kebahagiaan. Setiap manusia mencari kebahagiaan dan akan terus bergerak ke arah itu tanpa henti sampai dia menemukannya. Hanya kebahagiaan sejati tidak dapat ditemukan di dalam diri kita sendiri. Sebab di dalam hati kita terdapat sebuah lubang yang sangat besar yang tidak dapat diisi oleh apapun. Setiap sesuatu akan menjadi sebuah kebosanan, entah itu uang, makanan, kekuasaan, seks, reputasi, itu akan menjadi bosan. Setiap kali kita mencoba untuk menyegarkan diri dengan kebahagiaan, akan berakhir dengan kebosanan yang hanya dapat diselimuti dengan dosis yang lebih besar. Sebab itulah, manusia kita menjadi ada, formal, dan final, bukan untuk hal-hal itu. Kita menjadi ada untuk berelasi dengan sesama dan dengan yang menjadikan kita. Di dalam hal ini, saya cukup setuju dengan penulis sampaikan mengenai mengapa kita dilahirkan hidup di dunia ini. Kita hidup bukan hanya untuk mencari kesenangan pada diri kita semata, namun kita mempunyai tujuan untuk mengetahui atau mentaati aturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan kepada kita. Pertanyaan yang kedua, apakah manusia mempunyai kehendak bebas? Sudut pandang determinis tidak. Manusia hanyalah produk dari evolusi dan sistem sosial. Preferensi kita sudah dikendalikan oleh faktor biologis dan sosial. Sudut pandang etis, iya, manusia bukanlah produk dari evolusi maupun sistem sosial. Tidak ada tindakan
etika dan moral tanpa kehendak bebas. Pandang penulis percaya bahwa manusia mempunyai kehendak, termasuk ketika ia mengetik jawaban ini maupun ketika Anda membacanya. Seandainya manusia tidak memiliki kehendak bebas, sebetulnya kita semua tidak perlu dituntut untuk bersikap etis maupun bermoral. Itu juga menunjukkan bagaimana kita tidak bisa mengeluh bila terjadinya ketidakadilan. Bagi sudut pandang determinis, ketidakadilan hanyalah proses natural. Di sudut pandang etis, ketidakadilan adalah gagalnya seseorang untuk memilih yang baik menurut kehendak bebasnya. Selanjutnya, yang ketiga, seorang filsuf pernah mengatakan bahwa apakah manusia pada dasarnya adalah baik, rusak kalimat, apa itu benar? Filsuf tersebut adalah J. Rousseau. Dia adalah seorang filsuf dan pendidik yang sangat baik. Dia menulis karyanya mengenai pendidikan. Emil. Saya membaca tulisannya dan merasa sangat kaget. Berikut adalah contoh dari tulisannya. Jangan berikan ranjang yang paling empuk kepada anakmu, sebab dia akan merasa terlalu nyaman dan ranjang yang akan menjadi terlalu keras. Pastilah anak tidur di ranjang yang biasa dan yang sehingga dalam hidupnya segala kenikmatan hal yang biasa dihargai dengan baik. Filsuf ini berpendapat bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk yang baik, the good savage, yang hidup di hutan belantara. Namun ketika muncul politik dan kepentingan untuk berusaha, manusia menjadi jahat. Di satu sisi, hal ini ada benarnya. Lingkungan yang buruk menghasilkan kebiasaan yang buruk. Jika Anda adalah seorang konsumen narkoba, Anda akan mengetahui hal ini. Untuk betul-betul lepas, Anda harus meninggalkan bukan hanya obatnya, tetapi juga teman-teman lamamu. Dan juga kesempatan untuk menghubungi temanmu bahkan via WA maupun SMS. Akan tetapi, apakah pandangan filsuf ini sungguh-sungguh benar adanya? Saya kira pandangan filsuf Inggris lainnya lebih realistis. Thomas Hobbes berpendapat bahwa manusia pada dasarnya adalah jahat. Jika pemerintahan adalah sumber kejahatan, ya tentu memang manusia bisa jahat, namun alangkah lebih jahatnya tidak ada pemerintahan. Sebab pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang individualis dan narsistik. Seandainya tidak ada sebuah struktur yang mengekang, maka manusia akan lebih jahat daripada sistem diktatorisme itu sendiri. Contohnya The Walking Dead. Namun, mari kita memperhitungkan keduanya. Baik strukturnya maupun individunya, jika manusia betul-betul jahat, baik dari sisi pemerintahan maupun psikologi pribadi, maka kita akan mengetahui bahwa manusia memang mempunyai kecenderungan untuk melakukan kejahatan. Jika tidak ada pemerintah, manusia akan membunuh. Jika ada pemerintah yang melakukan sistematis pembunuhan, manusia akan membunuh. Hal ini diceritakan dalam karyanya Erich Fromm, The Anatomy of Human Destructiveness. Jadi, manusia kalau bebas dari lingkungan yang baik, apakah dia akan tetap berbuat jahat? Selama dia manusia dan mempunyai kehendak bebas, dia bisa berbuat jahat. Pertanyaan yang keempat, mana yang lebih utama? Hukum moral atau Tuhan? Ini adalah pertanyaan yang diangkat oleh Socrates dalam diskusi Autoipiro. Bila sesuatu itu baik karena Tuhan menyatakan itu baik, maka perbuatan yang dianggap jahat bisa dianggap baik kalau diperintah oleh entitas Tuhan. Sebagai sebuah contoh, kelompok radikal yang menganggap bahwa Tuhan menyuruh mereka membunuh karena itu adalah sesuatu yang dianggap baik. Bila sesuatu itu baik karena Tuhan sendiri mengikuti hukum moral, maka sebetulnya kita tidak perlu beribadah atau patuh kepada Tuhan untuk menjadi orang baik. Untuk mengikuti perbuatan moral tanpa Tuhan seperti yang dilakukan oleh para penganut etika non-teistik. Bila sesuatu itu baik karena Tuhan sendiri mengikuti hukum moral, maka sebetulnya kita tidak perlu beribadah atau patuh kepada Tuhan untuk menjadi orang baik. Cukup mengikuti perbuatan moral tanpa Tuhan seperti yang dilakukan oleh para penganut etika non-teistik. Bagaimana menyelesaikan masalah ini? Pertama, ketahui dulu premis dalam pertanyaan Autoipiro bahwa Tuhan adalah entitas yang terpisah dari moralitas. Sebetulnya, Tuhan tidak dapat dipisahkan dari moralitas. Dia sendiri mengatur baik dan bermoral bisa dikatakan sebagai Tuhan. Bila Tuhan tersebut memiliki kesempurnaan dalam moralitas, bersikap amoral maupun tidak moral, apapun kuasa dan pengetahuannya hanya akan membuat dia menjadi makhluk yang terbatas, bukan.
menulis sendiri, pilihan nomor 3 adalah pilihan yang paling mendekati sebuah perspektif subjektif bagi yang menganut nilai humanis ateistik. Kelemahannya akan terletak pada rasa bersalah yang menjadi inheren dalam kehidupan seseorang yang mencoba untuk mengejar moralitas. Karena kurangnya sikap dan tindakan moral adalah imoralitas, dan hal ini tentunya akan kembali merujuk pada pertanyaan, apakah seseorang membutuhkan belas kasihan atau rahmat dari entitas yang disebut Tuhan, entitas dari moralitas itu sendiri, atau akan terus berputar dalam siklus samsara seperti yang terdapat di nomor 1 sampai individu tersebut bebas dari keinginannya sendiri atau ajaran reinkarnasi. Pertanyaan yang kelima, bagaimana kita bisa tahu kalau kita sedang melakukan sesuatu yang benar? Apakah dengan melanjutkan pekerjaan yang dapat melukai masyarakat seperti menjual narkoba adalah sesuatu yang salah? Bagaimana kita dapat hasil baik dan kalat semuanya itu adalah hasil konstruksi sosial yang kemudian menjadi sebuah hukum. Kalau saya mengkonsumsi alkohol atau air madu, toh itu adalah sesuatu yang bersifat privat, bukan? Dibangun atas dasar konsensus individu, lalu lantas apa pemerintah menyebut hal tersebut sebagai suatu tindakan kriminal? Praktisnya tinggal memakai waktu. Kebenaran adalah sesuatu bagaimana 2 ditambah 2 sama dengan 4. Dimanapun dan kapanpun demikian juga dengan kebenaran. Tinggal memakai unsur waktu untuk menguji kebenarannya. Jika mengkonsumsi alkohol atau air madu adalah sesuatu yang baik, maka seseorang harus melakukannya secara konsisten. Waktu akan menguji alkohol air madu setiap hari selama setahun, dan kita akan mengetahui apakah seseorang akan hidup dengan kondisi yang lebih sehat atau tidak. Apakah yang saya lakukan sudah benar? Waktu akan membuktikannya melalui konsekuensi yang akan kita hadapi. Sesuatu yang benar mempunyai dampak positif pada konsekuensi jangka panjang dan akan melalui proses yang lebih lambat dan sulit. There is no shortcut or easy way out. Apa saja karakter manusia yang diajukan oleh Erich Fromm dalam karya tulisan Erich Fromm The Heart of M? Disebutkan bagaimana seorang manusia mempunyai kecenderungan mencintai hidup atau mencintai kematian. Orang yang mencintai kematian adalah Hitler. Man Fromm, dia mengaku sedang memperjuangkan kehidupan masyarakat Jerman tetapi dengan ideologi Nazi. Sebetulnya sedang membuat tiap manusia menjadi bidak catur pais yang tidak manusiawi, entah itu orang Jerman maupun orang non-Jerman yang berada di bawah kendalinya. Merasa di Hitler akan narsisme adalah akar dari segala mana menjadi dirinya Tuhan, merasa dirinya hebat dan orang menjadi human. Dia butuh tunjukkan ketuhanannya seorang lain dengan melakukan peperangan dan pembunuhan demi mewujudkan bahwa dialah Tuhan yang dapat menentukan hidup dan mati seseorang. Sebaliknya, Fromm juga menunjukkan bahwa manusia mempunyai sisi baik, yaitu yang bioplik. Bio artinya hidup, phileo artinya cinta. Di sini, orang yang altruistik adalah yang menghargai kehidupan orang lain dan ingin melihat indah darinya bukan sebagai objek kemenangan atau pengendalian bagi diri sendiri, tetapi sebagai subjek yang dihormati, dikenal, dan yang kepada dia merasa bertanggung jawab. Selanjutnya, biografi penulis. Kevin Nobel Kurniawan lahir di Jakarta pada tahun 1993 pada tahun 2017. Ia selesai menempuh pendidikannya di jurusan Sosiologi di Universitas Indonesia. Pada tahun 2019, ia juga menyelesaikan studi di University of Leeds. Sebagai salah satu penulis terbaik di Quora, ia kemudian mengumpulkan pertanyaan dan jawaban yang menarik untuk dijadikan sebuah karya tulisan, khususnya di bidang yang paling didalaminya, yaitu sosiologi dan filsafat. Sekian review buku saya.
sekian review saya mengenai buku Kontemplasi 100 Tanya Jawab tentang relasi, filosofi, kepercayaan, dan tanah air. Terima kasih telah menonton.